Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Zalfika Isnaini dari Prodi Sistem Informasi Rambel 07 dengan NIM 011 012 3178. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian ilmiah saya yang bertemakan optimalisasi kinerja sistem operasi Linux untuk mempermudah pekerjaan. Diawali dengan latar belakang penelitian ilmiah saya, yaitu 1. Sistem operasi komputer menjadi perangkat lunak yang mengendalikan akses sumber daya untuk membuat pengguna merasa mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. 2. Poin kedua, salah satu sistem operasi yang menonjol pada saat ini adalah sistem operasi Linux. Poin ketiga, Linux menjadi paradigma perangkat lunak yang mengadopsi konsep terbuka dan memungkinkan kolaborasi luas dalam perbaikan kode program. Dan poin terakhir, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan perangkat lunak yang inovatif dan dapat disesuaikan. Selanjutnya di bab 1, terdapat juga rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah, poin-poinnya ada 3, yaitu 1. Bagaimana kinerja sistem operasi Linux saat ini dalam mendukung kebutuhan pengguna? Dan poin kedua, apa hambatan atau kendala yang mempengaruhi efisiensi dan kecepatannya? Poin ketiga, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Linux? Strategi apa yang dipakai untuk optimalisasi guna meningkatkan kinerja sistem operasi tersebut? Tujuan, yaitu ada 3 juga, yaitu 1. Menganalisis kinerja sistem operasi Linux dalam konteks penggunaan sehari-hari. Kedua, untuk mengidentifikasikan hambatan atau kendala yang mempengaruhi efisiensi dan kecepatan sistem operasi Linux. Dan ketiga, untuk merancang dan menerapkan sistem strategi optimalisasi untuk meningkatkan kinerja sistem operasi Linux. Manfaatnya, karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis kepada pengguna dan administrator sistem untuk mengidentifikasi hambatan kinerja pada sistem operasi Linux. Strategi optimalisasi yang diusulkan dapat menjadikan pedoman untuk meningkatkan efisiensi sehari-hari dan memastikan penggunaan sistem yang lebih efektif dan efisien. Juga terdapat batasan masalah, itu ada 2 poin. 1. Penelitian ini akan membatasi analisis dan optimalisasi pada sistem operasi Linux tanpa membahas sistem operasi lainnya. Dan kedua, penelitian ini hanya akan memusatkan perhatian pada evaluasi dan optimalisasi kinerja umum sistem operasi Linux dengan tidak mengeksplorasi aspek keamanan atau kinerja spesifik aplikasi. Dan di bab 2-nya juga saya membahas tentang definisi. Definisi Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Bennett Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia, sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Ia menuliskan di sini bahwa sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Di antara distribusi Linux, Red Hat mengalami perkembangan yang sangat cepat dan paling banyak digunakan oleh pengguna Linux, serta bersifat free dalam berbagai hal. Selain itu, Red Hat memiliki grafis sangat bagus karena juga didukung oleh KDE dan GNOME, yang merupakan desktop environment yang sangat dikenal di kalangan pengguna Linux. Juga terdapat sejarah open source. Sejarah open source menurut Richard Stallman,
Seorang pendiri gerakan perangkat lunak atau Free Open Source Software merupakan perangkat lunak yang merujuk kepada kebebasan pengguna untuk menjalankan, menyalin, mempelajari, menganalisis, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak secara bebas. Juga ada perbandingan sistem operasi Linux dengan Windows. Terdapat 2 poin. Di sini 1 poinnya adalah Linux adalah sistem operasi yang dikembangkan Linus Torvalds yang muncul setelah sistem operasi UNIX dan dikembangkan oleh AT&T, Bell Laboratories tahun 1970-an. Sistem operasi Linux memiliki nama lengkap GNU atau Linux karena selain kernel Linux, terdapat program GNU. Yang kedua, Windows. Windows adalah sistem operasi yang dirilis tahun 1985 dan dikembangkan oleh Microsoft Corporation dengan menggunakan antarmuka berbasis GUI, Graphical User Interface, atau suatu tampilan antarmuka bergrafis, meskipun terdapat beberapa sistem operasi pada masa saat ini. Sistem operasi Windows menjadi salah satu sistem operasi yang sangat populer dan sering digunakan masyarakat. Dan di bab 3-nya bisa dilihat terdapat tahapan penelitian. Tahapan penelitian berikut adalah beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu saya sendiri, untuk membuat karya ilmiah. Pertama ada studi penelitian. Pada tahap ini, studi penelitian, penulis melakukan pencarian referensi berupa artikel atau jurnal penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu seperti tentang optimalisasi kinerja sistem operasi Linux untuk mempermudah pekerjaan. Poin kedua ada analisis. Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang masuk dari berbagai informasi yang diterima. Analisis yang dilakukan penulis pada karya ilmiah ini dengan membagikan kuesioner tentang kinerja sistem operasi Linux kepada orang-orang. Juga terdapat metode pengumpulan data yang saya kumpulkan. Metode pengumpulan data dilakukan dari mencari beberapa sumber, yaitu 1. Penelitian kepustakaan. Ini dilakukan dengan cara menganalisis dari bacaan berupa artikel atau jurnal tentang sistem operasi Linux. Yang kedua ada kuesioner. Ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para mahasiswa dan para pekerja yang bekerja di bidang teknologi. Dengan membagikan kuesioner ini, diharapkan dapat mengetahui sudut pandang orang lain terkait kinerja sistem operasi Linux. Juga terdapat metode analisis atau pengolahan data. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan kepada orang lain untuk mengetahui apakah kinerja sistem operasi Linux dapat mempermudah pekerjaan kita. Dan di bab 4-nya membahas tentang langkah-langkah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan datanya berbentuk kuesioner, di mana metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka atau statistik. Juga terdapat desain penelitian. Pendekatan penelitian riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik instrumen penelitian dengan questionnaire online survey atau Google Form, sedangkan teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif statistik. Pelaksanaan survei ini dilakukan secara daring menggunakan Google Form dengan cara mengisi jawaban pertanyaan yang sudah saya sediakan. Juga ada hasil penelitian. Di sini menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian saya seperti berikut. Yaitu ada beberapa poin. Poin pertama, sebagian besar hasilnya
yang menggunakan sistem operasi Linux adalah mahasiswa sebanyak 94% orang, dan sisanya bekerja sebagai programmer. Di poin kedua ada sebagian besar orang yang pernah menggunakan sistem operasi Linux sebanyak 76,5% orang, dan 20,6% orang yang menjawab tidak pernah menggunakan Linux. Dan di poin ketiga, sebagian besar orang merasa Linux membantu pekerjaan mereka sebanyak 76,5%, dan 23,5% orang juga tidak merasa Linux membantu pekerjaan mereka. Di poin keempat, seberapa sering menggunakan Linux untuk membantu pekerjaan mereka itu sebanyak 64,7% orang yang menjawab. Terkadang mereka merasa terbantu, dan 20,6% orang yang tidak merasa terbantu. 8,8% orang merasa sering kali terbantu, dan 5,9% orang yang merasa sering kali terbantu oleh adanya sistem operasi Linux untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Di poin kelima, sebagian orang merasa Linux memberikan respon yang cepat dan efisien dalam menanggapi perintah pekerjaan. Itu sebanyak 45,5% orang. Dan orang yang merasa mungkin Linux cepat merespon dan efisien untuk menanggapi perintahnya itu sebanyak 42,4% orang. Dan orang yang merasa Linux sangat efisien dalam menanggapi perintah itu hanya 6,1% orang. Dan yang terakhir, 6,1% orang juga merasa kalau Linux tidak efisien dalam menanggapi perintah. Di poin ke-6, tingkat kepuasan terhadap kinerja sistem operasi Linux menurut grafik di nomor 1 sebanyak 4 jawaban, yaitu 11,8% orang. Dan di nomor kedua sebanyak 7 jawaban, atau 20,6% orang. Di nomor ketiganya juga sebanyak 17 jawaban, atau 50% orang. Dan terakhir di nomor 4 sebanyak 6 jawaban, 17,6% orang. Dan di nomor 5 itu 0% orang yang tidak merasa puas terhadap kinerja sistem operasi Linux. Dan di poin ke-7, tingkat keefektifan terhadap sistem operasi Linux menurut grafik di nomor 1 sebanyak 6 jawaban, 17,6% orang. Di nomor kedua sebanyak 7 jawaban, 20,6% orang. Di nomor ketiga sebanyak 14 jawaban, 41,2% orang. Di nomor keempat sebanyak 7 jawaban, yaitu 20,6% orang. Dan di nomor kelima, 0% orang yang tidak merasa efektif terhadap kinerja sistem operasi Linux. Dan di poin ke-8, tingkat sering kali mengalami gangguan atau masalah pada sistem operasi Linux saat mereka menggunakannya. Menurut grafik di nomor 1 sebanyak 3 jawaban, yaitu 8,8% orang. Di nomor 2 sebanyak 6 jawaban, yaitu 17,6% orang. Di nomor ketiga sebanyak 16 jawaban, yaitu 47,1% orang. Di nomor keempat sebanyak 9 jawaban, atau 26,5% orang. Dan di nomor terakhir kelima, 0% orang yang merasa tidak sering mengalami gangguan saat menggunakan Linux. Dan di bab kelimanya terdapat saran dari hasil kesimpulan yang saya ambil di bab sebelumnya. Yaitu saran saya untuk kedepannya semoga kinerja sistem operasi Linux dapat lebih ditingkatkan lagi agar orang-orang yang sedang membutuhkan atau yang sangat membutuhkan sistem operasi Linux dapat menggunakannya dengan nyaman tanpa adanya terkendala gangguan sistem apapun itu
dan juga dapat membantu pekerjaan seseorang dengan cepat dan lancar. Berikut presentasi saya pada laporan penelitian ilmiah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.